Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya, Sanul Arifin, Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Sultan Agung. Pada mata kuliah kendali cerdas ini akan kita pelajari bersama tentang algoritma HEPS atau model HEPS. Setelah pertemuan sebelumnya, kita belajar mengenai jaringan McCulloch-Fitts. Selanjutnya HEP ini adalah penyempurnaan dari McCulloch-Fitts. Ya. Yang tepatnya pada tahun 1949 dikenalkan oleh Pak HEP dengan cara menghitung bobot dan bias secara iteratif. Dari dasar dari algoritma HEP ini adalah kenyataan bahwa apabila dua neuron yang dihubungkan dengan sinapsis secara serentak menjadi aktif, sama-sama bernilai positif atau negatif, maka kekuatan sinapsisnya akan meningkat. Ya. Tapi sebaliknya, ya, misalnya ada positif, ada negatif, kekuatan sinapsisnya akan melemah. Karena itulah dalam setiap iterasi, bobot sinapsis dan bias diubah berdasarkan perkalian neuron-neuron di kedua sisinya. Untuk jaringan layar tunggal dengan satu unit keluaran, jadi ini sederhana, ya. Perlu kita ingat bahwa masukan itu X dan output atau keluaran adalah Z. Ya. Maka perubahan bobot, ya di sini perubahan bobot menggunakan persamaan W itu width, bobot ya, WI baru sama dengan WI lama, bobot lama ditambah XI kali Y. Input dikalikan ya. Algoritmanya seperti ini. Ya. Vektor input S dan unit target E. Pertama, inisialisasi semua bobot WI sama dengan 0. Nanti akan kita lihat contohnya. Terus yang kedua, untuk semua vektor input S dan unit target T, lakukan algoritma sebagai berikut. Set aktivasi unit masukan, jadi masukan X itu diganti S. Ya. S, SI, I-nya di mana mulai dari 1, 2, 3 sampai dengan N. Terus yang kedua, yang B, set aktivasi keluaran Y sama dengan T atau target. X diganti S, Y diganti T. Terus perbaiki bobot menurut persamaan ini tadi yang sudah disampaikan. Bobot baru sama dengan bobot lama ditambah delta W. Delta W apa? Ya, sesuai dengan rumus ini tadi. Delta W adalah input dikalikan output. Ya, XI dikalikan Y. Kalau sudah, langkah selanjutnya adalah perbaiki bias menurut persamaan B. B baru sama dengan B lama ditambah keluaran atau ditambah I. Seperti itu. Arsitektur jaringan HEPS sama seperti jaringan McCulloch-Fitts ya, sama persis, tetapi beberapa unit masukan dihubungkan langsung dengan unit keluaran, tapi ditambah dengan sebuah bias. Biasnya didapatkan dari ini, sama. Masalah yang sering timbul dalam jaringan HEPS adalah dalam menentukan representasi data masukan atau keluaran untuk fungsi aktivasi yang berupa threshold ya, tambangnya. Representasi yang sering dipakai adalah bipolar. Bipolar berarti nilainya nilai min 1 dan 1. Bukan biner, ya, 0 dan 1. Terkadang ya, jaringan dapat menentukan pola secara benar jika dipakai representasi bipolar saja. Dan akan salah jika dipakai representasi biner. Untuk lebih jelasnya, ini kita lakukan contoh. Ya. Kita perhatikan contoh. Buatlah jaringan HEP untuk menyatakan fungsi logika N dan ya. Jika representasi masukan atau keluaran yang dipakai adalah yang pertama biner,
kedua masukan biner dan keluaran bipolar. Jadi biner itu 01, bipolar itu -1 dan 1. Yang C masukan dan keluaran bipolar. Sekali lagi saya ingatkan kenapa kita sering menggunakan contoh dalam jaringan saraf tiruan menggunakan fungsi logika, ya, AND, OR, atau yang lain. Karena dengan fungsi logika tersebut kita dapat mengetahui inputnya apa, outputnya apa. Sehingga jelas apakah jaringan yang kita bentuk sudah betul atau salah. Sekarang kita selesaikan. Yang pertama A dulu. Input dan output adalah biner. Jadi kita lihat di sini, ya, sama dengan penjelasan sebelumnya, jaringan McCulloch bits. Inputnya kita mulai dari satu-satu. Kalau kita di materi teknik digital, biasanya dimulai dari logika 00. Tapi ini kita balik, sama saja. Nah, mulai 11, 10, 01, 00. Ini karena biner. Input biner, output pun biner. Ya. Masukkan ini output target. Tadi T itu adalah Y. Ya. Y. S ini adalah input. Ya. Seperti algoritma ini tadi. S itu input, Y itu output, T itu output. Ya. Terus ada bias. Biasnya adalah 1. Ya. Ini bobot. Nanti yang kita ubah-ubah adalah bobotnya. Nah, ini thresholdnya 0. Mula-mula semua bobot dan bias diberi nilai 0. Untuk setiap data masukan dan target. Delta W itu adalah input dikalikan output. X dikalikan T. Ya, seperti itu. Bobot baru, bobot lama ditambah delta W1. I-nya I sama dengan 1 dan 2. Nah, ini inputnya hanya 2. Coba kita lihat ini, ya, hasil literasinya. Jadi ini kita tulis lagi, masukkan X1, X2. Ini tidak kita tulis langsung, tapi tulis satu-satu. Ya. Target, perubahan bobot. Bobotnya tadi, ini kenapa ada 2 maksudnya ya. Nah, ini gambarnya. Ini perubahan bias. Jadi ini kita tulis dulu, ini bobot baru. Pertama, lakukan inisialisasi. Nah, inisialisasi semua bobot WI sama dengan 0. Kita lakukan. Inisialisasi 0, 0, 0. Lalu inputnya adalah yang pertama 1, 1, 1. Kita mengerjakan ini harus urut dari atas. Tidak bisa langsung ke bawah. Targetnya 1. Delta WI. W1. Ya. WI-nya I sama dengan 1. Yaitu X, ya, dikalikan target. Ya. X kalikan target atau keluaran. X-nya 1 dikalikan 1. Terus yang ini X2 1 dikalikan 1, 1. Bias 1 dikalikan 1. Ya. Terus yang ini perlu diperhatikan, bobot barunya apa? Bobot barunya adalah ini. Bobot baru adalah bobot lama ditambah delta WI. Bobot baru di sini adalah bobot lama. Ini bobot lama menjadi bobot lama di sini. Karena bobot sebelumnya 0 ditambah 1 sama dengan 1. Terus untuk bobot yang kedua 0 ditambah 1. 1. Bias yang baru, bias lama ditambah bias baru. 0 ditambah 1. 1. Ya, ingat seperti ini. Kalau sudah, kita masuk ke input berikutnya 1, 0, 1. Ya, jadi sekali lagi ini tidak bisa langsung, harus kita urutkan. Targetnya adalah 0. Kenapa 0? Karena ini adalah gerbang N atau gerbang dan. 0. Ini tinggal dikalikan aja.
Delta W1 berarti X1 dikalikan T. X1 kali 0, 0. 0 dikalikan X2 kali T. 0 kali 0, 0. Terus, bias dikalikan T. 1 kalikan 0, 0, 0, 0, 0. Ya. Terus, bobot baru sekarang. Bobot lama ditambah bobot baru. Ya. Bobot baru sama dengan, maaf ya, bobot lama ditambah delta W1 maksud saya. Bobot lamanya 1 tambah delta W1. 1 tambah 0, 1. 1 tambah 0, 1. 1 tambah 0. Itu seterusnya ya, sampai dengan ini. Ini inputnya 0, 1, biasnya 1, target 0. Biasa. 0 kali 0, 0. 1 kali 0, 0. 1 kali 1, 0. Terus bobot baru, bobot lama dikalikan. Bobot baru sama dengan bobot lama ditambah delta W. Nah ini 1 tambah 0. 1 tambah 0, 1 tambah 0, 1. Begitu juga dengan masukan yang keempat. 0, 0, 1. 0 kali 0, 0. 0 kali 0, 0. 1 kali 0, 0. Ya. Sekarang kita dapatkan, kita cari bobotnya. Bobot barunya, bobot lama ditambah delta W. 1 tambah 0. 1 tambah 0. 1 tambah 0, 1. Ya. Jadi seperti ini. Tampak bahwa hanya bobot berubah akibat pasangan data pertama saja. Nah, ini saja yang berubah. Setelah itu ternyata bobotnya terus sama. Ya. Kenapa? Ya ini karena ditambah dengan 0. Tidak ada perubahan bobot karena target sama dengan 0. Sehingga perubahan bobot juga sama dengan 0. Nah, terus kalau diuji cobakan pada seluruh data masukan, maka diperoleh hasil seperti tabel ini. Nah, 4.3. Tampak bahwa nilai Fnet tidak sama dengan target. Coba kita lihat. X1 Fnetnya. Ya. Ini dari mana? Ini dari rumus tadi. Mana? Jaringan HEP. Ya. Ditambah bias. Gambar ini. Sehingga X1 kali W1, 1 kali 1 plus 1 kali 1 ditambah biasnya 1 sama dengan 1 tambah 1 tambah 1, 3. 3 itu dengan thresholdnya 0 tadi, berarti kalau 3 lebih sama dengan 0, nilainya 1. Ini 1. Terus yang kedua, 1 dikalikan 1 ya, tambah ini bobotnya ini yang digunakan yang di mana sih? Yang digunakan yang terakhir ini. Bobot-bobot ini yang digunakan. 1 kali 1 plus 0 kali 1 plus 1 sama dengan 1 ditambah 0 tambah 1 sama dengan 2. 2 masuknya Fnet ini 1. 0 dan 1. 0 kali 1, 1 plus 1 plus 1 sama dengan 2. Ini hasilnya 1 juga. Dan keempat 0, 0 sama dengan 1. Itu ternyata lebih besar sama dengan 0. Fnetnya 1. Sehingga ini tidak sama dengan target. Kenapa? Ya targetnya harusnya 1, 0, 0, 0. Kali ini 1, 1, 1. Maka ini tidak bisa mewakili untuk biner itu, biner input dan output yang A ini tadi. Dia tidak bisa digunakan untuk merepresentasikan logika N. Sekarang kita coba yang kedua, masukkan biner dan keluaran bipolar. Langkahnya sama. Kita buat seperti ini dulu tabelnya. Masukkan ini biner. Biner terdiri atas 1 dan 0. Bipolar targetnya atau output
Ya, berarti 1 min 1 min 1 min 1. Sama dengan tadi caranya. Ya. Kita inisialisasi dulu 000. Ya. Ingat yang berbeda adalah ini. Ya, kalau tadi ini 0. Sekarang yang B ini menjadi min 1. Pasti perhitungannya berubah. Nah, perhitungannya berubah. Contohnya, saya kasih contoh 1, misalnya ya ini sama dengan tadi. Kalau ini 1 delta W input dikalikan target. 1 kali min 1, min 1. 0 kali min 1, 0. 1 kali min 1, min 1. Terus ke sini, untuk mendapatkan bobot ini, bobot lama ditambah delta W1. 1 ditambah min 1. Berarti 0. Ini 1 ditambah 0. 1. 1 ditambah min 1. 0. Begitu. Ya. Terus sampai dengan terakhir. Maka diperoleh W1 0, W2 0, bobot sama dengan min 2. Baru dimasukkan ke tabel ini. Ya. Sama dengan tadi. Ini W1, W2, ini bias. Masuk ke sini. Nah, kalau biner. Sekarang kalau bipolar, berarti ya, masuk ke rumus ini aja. Inputnya 1. W-nya, bobotnya kita lihat. Oh, bobotnya 0. Plus, ini bobot pertama. Terus, X2 1. Bobot kedua 0. Ditambah bias, min 2. 0 tambah 0, min 2. Min 2. Min 2 itu masuk threshold mana? Ya, Y sama dengan Fnet. Min 2 itu ternyata lebih kecil dari 0, maka Fnet-nya adalah min 1. Nah, demikian juga yang lain, ternyata ini min 1, min 1. Sama dengan target, ternyata tidak. Kenapa targetnya harusnya 1, min 1, min 1, min 1. Jadi ini pun tidak merepresentasikan dari fungsi logika N. Sekarang coba yang ketiga. Yang ketiga, masukan dan keluaran bipolar. Jadi sama-sama 1 dan min 1, input maupun outputnya. Nah, ini kita lihat, ini yang ketiga. Nah, ditulis lagi 1, 1, 1 min 1, ini kan harusnya 1, 1, 0 ya. Kalau di logika, tapi karena ini di JST, jaringan saraf tiruan, model HEP dengan bipolar input dan bipolar output atau target. Sama, kita hitung lagi. Hitung sama dengan tadi, ini ternyata ada perubahannya terus sampai dengan hasil akhir di sini. Saya ingatkan ya, ini contoh, saya beri contoh yang keempat, min 1 kali min 1. Min 1 kali min 1. 1 kali min 1, min 1. Lalu bobot barunya 1 bobot lama ditambah delta W1. 1 tambah 1, 2. Min 1 tambah 1, 2. Min 1 ditambah min 1, 2. Sehingga bobot yang didapatkan W1, 2, W2, 2, biasnya adalah min 2. Kita masukkan ke sini. 1, min 2, ini tentunya YF-net-nya tetap sama ya. Ketiganya. Inputnya 1, bobot pertama 2. Input kedua 1, bobot kedua 2. Biasnya min 2. 2 tambah 2, 4. 4 ditambah min 2. Sama dengan 2. 2 itu masuk sini. Nah, terus ini. Sama. Ya, kita masukkan saja hasilnya min 2. Ini hasilnya min 2, ini min 4. Min 1, min 1, min 1. Ternyata inilah yang mewakili fungsi logika N. Nah, harus inputnya bipolar, outputnya bipolar. Jadi dari soal ini ternyata hanya C lah, masukan dan keluaran bipolar yang dapat mewakili jaringan fungsi logika N. Nah,
Seperti itu. Dari ketiga kasus contoh 4.1 tampak bahwa dalam jaringan HEP bisa tidaknya suatu jaringan mengenali pola tidak hanya ditentukan oleh algoritma untuk merevisi bobot, tapi juga dari bagaimana bentuk representasi data yang dipakai. Ya, dalam contoh berikut ini diperlihatkan kelemahan jaringan HEP yang tidak selalu dapat mengenali pola, baik menggunakan bentuk biner maupun bipolar. Buatlah jaringan HEP dengan 3 masukan dan sebuah target keluaran mengenali pola pada tabel 4.10. Jadi ada 3 input, outputnya seperti ini. Ini bukan suatu fungsi logika AND, OR, atau yang lain ya. N juga ya, tapi kan harusnya ada lebih lengkap ya. Ini hanya 4 saja. Ya dicoba aja. Jaringan HEP terdiri atas 3 neuron untuk masukan dan sebuah neuron keluaran. Seperti contoh 4.1a. Ya. Ini tabel 4.11 merupakan tabel masukan dan target keluaran yang berbentuk bipolar. Jadi inputnya ini biner. Terus targetnya bipolar. Ya sama, kita masukkan tadi. Ya. 1, 1, 1, 1. Ini dari mana? Dari bobot tadi. Ya, bukan bobot. Ternyata hasilnya seperti ini. 1 min 1, semuanya min. Berarti ini tidak mengenali targetnya, tidak sesuai ya. Targetnya harusnya 1 min 1 min 1 min 1, ini min 1 min 1 min 1. Tampak bahwa keluaran jaringan tidak tepat untuk pola yang pertama. Berikutnya dicoba bipolar. Nah, ini dua-duanya bipolar. Sama dengan tadi. Ya. Hasil akhirnya perubahan bobotnya ini 1 min 1 min 1 min 1. Kita masukkan aja ini. Ya. Ini langsung saja. Ya. Min 2, min 2, min 2, min 2. Min 2 itu J sama dengan F0-nya lebih kecil dari 0. Ini nilainya minus 1 juga. Ini pun tidak dapat mengenali, ya, masih belum tepat untuk pola yang disebutkan sebelumnya. Jadi bagaimanapun representasi data, jaringan tetap tidak mampu mengenali semua pola dengan benar. Gitu, ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan jadi amal soleh serta bermanfaat. Amin Allahumma amin. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.